Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Resti Nur Septiani dari kelompok 1 dan 3 rekan teman saya, ada Miliarti Antika, Nur Syifa, dan Susi Nurlianti akan menyampaikan pembahasan mengenai diplomasi di kawasan Timur Tengah dengan isu pariwisata dengan judul spesifik Diplomasi Publik Turki di bidang pariwisata di masa pandemi COVID-19. Sebelum teman-teman saya yang akan menyampaikan secara detail mengenai topik yang sudah tadi saya sampaikan, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang atau definisi dari topik yang akan kami bahas kali ini, yaitu ada pengertian dari pariwisata. Nah, bisa teman-teman baca, pariwisata secara terminologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari kata pari, yang berarti berkali-kali, berputar-putar atau banyak, dan wisata adalah perjalanan atau berpergian. Dapat dikatakan bahwa pengertian pariwisata secara terminologi adalah melakukan perjalanan atau berpergian ke tempat-tempat yang banyak dikunjungi, yang dilakukan secara berkali-kali dan berputar-putar atau mengelilingi tempat kunjungan tersebut. Selain itu ada pengertian pariwisata menurut para ahli. Di sini menurut ahli tourism G.A. Small, yaitu menurut beliau katanya tourism is highly decentralized industry consisting of enterprises different in size, location, function, type, organization, range of service, provide and method use, market and sell them. Dari pengertian ini dapat kita simpulkan atau dapat kita artikan bahwa bidang usaha tourism dapat digolongkan menjadi industri yang dibedakan ke dalam beberapa tipe, seperti ukuran, letak lokasi, kemudian tujuan, dan luas pelayanannya. Dapat dikatakan bahwa GS Small ini tuh menjelaskan tourism ke dalam industri atau perusahaan yang mengelola wisata itu sendiri. Masuk ke latar belakang sejarah, di mana dalam perkembangannya kekuatan di bidang pariwisata di kawasan Timur Tengah itu dipengaruhi oleh unsur budaya dan sejarah. Di sisi lain, terdapat unsur budaya seperti literatur, sastra, gaya hidup, dan seni yang cukup eksotis dan menarik di Timur Tengah yang juga dapat mempengaruhi dan mendominasi dalam industri pariwisata. Dari sekian banyak pariwisata di negara Timur Tengah, kelompok kami tertarik pada negara Turki, di mana hal ini menjadi sesuatu yang menarik karena baru-baru ini ada salah satu wisatanya yang cukup kita kenal dan kita tahu, yaitu Kapadokia. Peninggalan benda-benda sejarah pada masa lalu membuat Turki kaya akan objek-objek wisata dan situs-situs sejarah tentunya yang sangat luar biasa. Hal tersebut dapat teman-teman temukan ya di wilayah-wilayah Marmara dan wilayah Anatolia pada saat ini. Nah, masuk ke letak dan sejarah dari Turki sendiri, mengapa jadi tempat wisata atau negara wisata yang sangat banyak diminati. Letaknya ini ternyata sangat strategis, dianggap sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia, di mana sebagian wilayahnya berada di sisi Asia, yaitu semenanjung Anatolia yang dikenal sebagai Asia Kecil atau Asia Minor, dan sebagian kecil lainnya berada di sisi Eropa. Nah, posisi strategis ini yang cukup menjadi Turki sebagai jembatan penghubung antara negara timur dan barat. Nah, berdasarkan pada sejarah, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi Anatolia, kemudian peradaban Islam, kemudian Arab dan Persia dari Imperium Utsmani, dan juga pengaruh-pengaruh negara barat yang modern. Saya akan menjelaskan mengenai teori acuan yang digunakan pada masalah ini. Di sini kami menggunakan teori konstruktivisme menurut Alexander Wen, yang menjelaskan bahwa teori ini lebih menekankan pada dua struktur utama, yaitu struktur material dan struktur ideasional. Dua struktur itu menjelaskan konstruktivisme dalam sebuah fenomena lebih menekankan pada peran-peran yang terkait dengan ide, norma, budaya, dan pengetahuan, akan tetapi juga tidak mengesampingkan bentuk material.
Teori konstruktivisme percaya bahwa struktur dan agen saling mempengaruhi satu sama lain, yang mana unit analisa dari konstruktivisme tidak hanya ditekankan kepada struktur internasional saja, tetapi juga mengakui peran dari individu atau elit di suatu negara yang disebut dengan istilah agen. Dalam hal ini, struktur ideasional dan struktur material saling mempengaruhi perilaku Turki, di mana Turki mencoba sesuatu yang berbeda dari negara lain yang memanfaatkan keadaan suhu di negaranya ketika semua negara terkena pandemi COVID-19. Mengingat suhu di Turki dominan suhunya panas, maka Turki percaya bahwa negaranya kemungkinan besar tidak akan terkena COVID-19, sehingga Turki tetap membuka jalur pariwisata di negaranya, dengan harapan keadaan ekonomi di Turki tidak mengalami kemerosotan dikarenakan pendapatan utama di negara tersebut adalah di bidang pariwisata. Turki mencoba mendiplomasikan tempat pariwisata di negaranya kepada seluruh negara di dunia melalui berbagai cara, terutama media sosial. Dengan media sosial, informasi mengenai Turki bisa tersebar secara luas. Turki memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan berbagai budaya, seni, bangunan-bangunan, dan lain-lain yang dapat menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke negara tersebut. Yang kedua, di sini kami menggunakan konsep diplomasi publik soft power. Soft power bisa dikatakan sebagai cara untuk mendukung keberhasilan diplomasi publik yang dilakukan oleh negara. Menurut Joseph Nye menjelaskan, soft power adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan menarik perhatian atau mempengaruhi pihak lain agar mau mengadopsi tujuan-tujuan negara yang menggunakan soft power tersebut. Sebagaimana upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Turki dengan memanfaatkan berbagai bidang seperti budaya, seni, ukiran bangunan, dan lain-lain yang dipamerkan melalui media sosial tadi, sehingga menimbulkan citra yang positif di mata dunia, yang mana semua itu bertujuan untuk menarik perhatian atau mempengaruhi wisatawan di seluruh penjuru dunia supaya tertarik dengan pariwisata yang ada di Turki. Bahkan Mark Leonard berpendapat bahwa diplomasi publik merupakan soft power yang berguna untuk melengkapi pendekatan berdasarkan kekuatan ekonomi atau militer. Diplomasi publik menurut Leonard dapat membantu memberikan pemahaman atas sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara. Leonard menyatakan bahwa suatu negara yang tidak memanfaatkan kekuatan diplomasi publiknya kemungkinan besar akan mengalami kerugian. Memanfaatkan instrumen diplomasi publik sebagai bentuk soft power di negara Turki dapat dikatakan sangat tepat, karena negara yang memanfaatkan diplomasi publik dalam meningkatkan citra positif negaranya akan sangat beruntung dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkan instrumen tersebut. Baik, jadi pariwisata di Turki itu membuat sekitar 13% dari keseluruhan ekonomi di negara Turki. Negara ini adalah tujuan wisata paling populer ke-6 pada tahun 2019 menurut Organisasi Perdagangan Dunia. Dan meskipun demikian, dikatakan nilai tukar yang menguntungkan merupakan faktor kunci dalam menarik wisatawan. Pemerintah Turki sendiri telah mengumumkan bahwa pendapatan dari pariwisata telah menurun selama setahun penuh karena para wisatawan menjauh setelah kudeta gagal dan serangkaian serangan teroris pada tahun 2017. Ekonomi melihat tidak ada perubahan haluan yang cepat, namun industri pariwisata Turki menderita setelah dampak dari meningkatnya ketidakstabilan domestik. Menurut Nikkei Asian Review, negara ini kehilangan popularitasnya karena serangan teroris pada tahun 2017, percobaan kudeta tahun sebelumnya, dan tantangan politik lainnya telah membuat para pelancong menjauh. Saat itu 700 orang di dalam klub Reina saat tragedi berdarah itu terjadi. Laporan media lokal menyatakan bahwa pengadilan memerintahkan kebangkrutan untuk operator Turki atas dugaan sewa yang belum dibayar senilai jutaan dolar. Untuk dirupiahkan itu bisa sampai miliaran. Banyak hotel yang berjuang untuk mendapatkan kembali hunian secara drastis mendiskon tarif kamar. Menurut STR, tarif kamar rata-rata di Istanbul turun menjadi 78,40 dolar Amerika. Di bulan Maret, turun 40% dari tarif kamar di tahun
2014. Lokasi jaringan Hotel German Steinberger di Istanbul yang dulu sering dikunjungi oleh pengunjung asing ditutup pada bulan Maret. Di tahun 2020, dunia digambarkan dengan adanya virus corona. Virus COVID ini mengakibatkan penurunan dalam segi sektor pariwisata di seluruh dunia, sehingga membuat kunjungan wisatawan ke Turki pun ikut turun drastis sebanyak 78% selama pandemi COVID terjadi. Tetapi pada bulan Mei meningkat menjadi 27 juta, kemudian di bulan Juni bertambah menjadi 210 juta, dan meningkat kembali menjadi 929 juta di bulan Juli. Pada Agustus sebanyak 1 miliar wisatawan. Puncaknya pada bulan September meningkat menjadi 2 miliar wisatawan yang berkunjung. Laporan di awal tahun ini menyatakan bahwa Rusia menyelamatkan industri pariwisata Turki pada tahun 2021 setelah mencoba untuk pulih dari tahun pertama pandemi virus corona. Orang Rusia menduduki peringkat teratas daftar kebangsaan yang melakukan perjalanan ke Turki antara Januari hingga November tahun lalu. Dalam satu musim, rata-rata Turki menghasilkan sekitar 25 miliar pendapatan devisa bersih dari pariwisata yang mencangkup setengah dari defisit perdagangan rata-rata 50 miliar dolar. Tahun ini pendapatan pariwisata penting 2 kali lipat. Pertama, karena impor energi dari makanan, defisit transaksi berjalan Turki diperkirakan akan melonjak menjadi 40 hingga 45 miliar dolar atau 25 miliar dolar, lebih tinggi dari tahun 2021. Kedua, dengan ekonomi Jerman yang diperkirakan akan melambat dengan cepat sepanjang tahun, pertumbuhan ekspor dalam melampaui harapan. Diplomasi publik Turki dalam menarik wisatawan dunia pada masa pandemi COVID-19. Pada masa ini, banyak negara yang menurun perekonomiannya, termasuk Turki, yang dimana perekonomian Turki berpusat pada bidang pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah Turki memiliki inisiatif untuk menyelamatkan bidang pariwisatanya dengan memproses sertifikasi dalam menentukan zona bebas COVID-19 di bawah sistem. Dan pemerintah Turki juga mensterilkan transportasi wisatawan secara rutin agar wisatawan tetap bisa berkunjung ke Turki. Sehingga negara Turki menjadi pencetus praktik pariwisata di mana masa pandemi COVID-19. Diplomasi publik yang dilakukan oleh Turki adalah dengan cara promosi melalui media sosial dan diberlakukannya free test serta diyakinkan para wisatawan nasional dan internasional oleh pemerintah Turki bahwa Turki adalah negara yang aman dan bebas dari COVID-19. Pada bulan September 2020 sudah tercatat kenaikan pengunjung ke Turki hingga 5,5 juta turis. Hal ini membuat perekonomian Turki menjadi lebih optimal karena keberanian pemerintah negaranya yang membuka praktik pariwisata di masa pandemi COVID-19. Faktor pendukung Turki dalam meningkatkan diplomasi publik di bidang pariwisata yang berupa tempat atau bangunan di Turki. Yang pertama ada Kapadokia, yang dimana Kapadokia ini di Turki yang populer di kalangan internasional karena tempat ini memiliki budaya, sejarah, dan geologi yang unik yang mampu untuk menarik perhatian wisatawan dunia untuk mengunjungi tempat wisata ini. Lalu yang lebih membuat menariknya, tempat ini juga tempatnya balon udara berterbangan di langit-langit. Ini pula yang menjadi sorotan wisatawan untuk ingin mencobanya. Lokasinya juga yang sangat dekat dengan kota besar dan yang terhubung dengan jalur udara dan kereta api antara kota Ankara dan Istanbul. Hagia Sophia adalah bangunan pada saat ini yang disebut sebuah masjid, namun pada zaman dahulunya bangunan ini adalah sebuah gereja katedral yang dibangun oleh bangsa Romawi. Pada saat itu bangunan sudah berganti gereja sampai 3 kali dan akhirnya diganti jadi masjid. Karena banyaknya sejarah dalam bangunan ini, akhirnya dibuat menjadi museum. Tapi saat dibangun menjadi museum,
Bangunan museum ini disebut ilegal dan kembali lagi bangunan ini menjadi masjid sampai saat ini. Pamukkale adalah benteng kapas. Hal ini adalah sebuah keajaiban atau situs alam di Turki yang sangat menakjubkan karena bentuknya yang menakjubkan seperti teras putih dari perairan hangat yang mengandung kalsium lalu muncul dari bumi dan mengalir di tebing rendah sehingga membentuk situs alam seperti salju. Pamukkale ini dulunya adalah tempat wisata utama di Turki. Namun banyak hal yang karena dijadikan warisan dunia, Pamukkale ini tidak lagi dibangun hotel-hotel di pinggirannya, namun masih bisa dikunjungi oleh wisatawan. Provinsi Antalya ini terletak di sebelah barat Turki, yang dimana kota ini dikelilingi oleh hutan, laut, dan terletak di tebing yang curam. Hal ini membuat kota ini sangat indah. Pada saat ini, kota ini menjadi tempat pusat pengistirahatan internasional. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari kelompok 1 mengenai diplomasi publik Turki di bidang pariwisata di masa pandemi COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa Turki merupakan negara dengan letak geografis yang cukup strategis, di mana kestrategisan yang dimiliki negara Turki ini dimanfaatkan untuk membuka pariwisata sebagai sumber ekonomi negaranya. Meskipun bisa kita ingat kembali bahwa Turki pernah mengalami kegagalan, akan tetapi Turki berusaha dan bersikeras memulihkan keadaan tersebut sehingga melakukan berbagai cara untuk menjaga pariwisatanya. Salah satu upayanya yaitu dengan diplomasi publik didukung dengan soft power yang mereka miliki. Kemudian negara Turki ini memanfaatkan budaya, bangunan-bangunan, seni, dan tempat-tempat wisata menarik lainnya yang kita sering lihat di media sosial sehingga bisa menarik perhatian para wisatawan di dunia, juga di mancanegara. Bahkan ketika semua negara terkena pandemi dan mengalami penurunan dalam ekonominya, Turki memanfaatkan potensi negaranya untuk mempertahankan ekonomi agar tidak mengalami penurunan. Mengingat suhu di Turki dominan suhunya panas, maka Turki percaya bahwa negara tersebut kemungkinan besar tidak akan terkena COVID-19 karena mengingat suhunya tadi, sehingga Turki tetap membuka jalur pariwisata di negaranya dengan harapan keadaan ekonomi Turki tidak mengalami kemerosotan dikarenakan pendapatan utama di negara Turki adalah di bidang pariwisata. Kemudian Turki mencoba mendiplomasikan tempat pariwisatanya di negara kepada seluruh dunia dan memanfaatkan media sosial untuk memperlihatkan seni, budaya, kemudian bangunan-bangunan lain yang dapat menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke negara tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan dan menyimak materi yang kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.